Mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini saya Ibu Guru Ani Dan Ibu Guru Mari. kita bertemu di ibadah sekolah minggu online. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Ayo anak-anak semua semangat. Ayo kita bangkit berdiri. Ayo. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua katakan Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ikut ibadah sekolah minggu. Salam juga. Ya anak-anak, Ibu Guru akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Untuk itu, Ibu Guru kembali mengajak anak-anak untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Anak-anak, sebelum kita dengar cerita, kita mau berdoa dulu. Semua ikut Ibu Guru ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini saat ini kami akan kami akan mendengarkan cerita Alkitab. mendengarkan cerita Alkitab. Siapkan hati kami Siapkan hati kami agar kami agar kami dapat mendengarkan dapat mendengarkan cerita dengan baik.
bercerita dengan baik. Berkati juga Berkati juga Ibu Guru Trisna Ibu Guru Trisna yang akan yang akan bercerita. bercerita. Ini doa kami Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Senang sekali Ibu Guru bisa bertemu kembali dengan anak-anak yang ada di rumah. Nah, saat ini Ibu Guru akan bercerita tentang firman Tuhan. Nah, Ibu Guru mau semuanya sebelum Ibu Guru bercerita, anak-anak yang ada di rumah semuanya duduk tenang ya. Tidak ada lagi yang bercerita selain mendengarkan cerita Ibu Guru. Nah, saat ini Ibu Guru mau bercerita tentang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel melanjutkan perjalanannya sampai mereka tiba di suatu tempat atau tanah yang bernama Tanah Moab. Setibanya mereka di Tanah Moab, mereka mendirikan sebuah kemah. Nah, mereka mendirikan kemah untuk mereka tempati beristirahat di sana. Nah, selain itu, bangsa Moab yang tahu kalau bangsa Israel ada di tanah mereka, merasa resah, mereka ketakutan. Nah, mereka tahu kalau bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat besar. Mereka takut kalau tanah mereka dikuasai oleh bangsa Israel. Nah, saat itu Raja Moab yang bernama Balak. Siapa namanya? Ya, Raja Balak. Nah, Raja Balak ini memerintahkan prajuritnya untuk menemui Bileam. Mereka ingin menemui Bileam dan menyampaikan kepada Bileam untuk bertemu dengan Raja Balak dan memerintahkan Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Nah, siapa ini Bileam ya? Bileam ini bukan bangsa Israel ya. Bileam adalah seorang imam. Dia imam yang sangat terkenal oleh semua bangsa-bangsa. Nah, Bileam ini mampu memberkati orang dan apa yang dia katakan dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu prajurit Raja Balak pergi menemui Bileam. Sesampainya kepada Bileam, prajurit ini menyampaikan pesan Raja Balak. Mereka menyampaikan pesan Raja Balak dan menyuruh Bileam untuk mengutuk bangsa Israel dan ikut bersama dengan mereka untuk menemui Raja Balak. Nah, apa yang dilakukan Bileam? Bileam tidak langsung mengikuti perintah Raja Balak. Bileam lalu pergi berdoa kepada Tuhan dan dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, dalam doanya Tuhan memerintahkan kepada Bileam agar tidak mengikuti perintah Raja Balak. Akhirnya Bileam menyuruh prajurit itu pulang kembali kepada Raja Balak. Jadi sesampainya prajurit itu kepada Raja Balak, mereka menyampaikan apa yang mereka temui, bahwa Bileam tidak mau menuruti perintah Raja Balak. Tapi Raja Balak tidak menyerah. Dia kembali menyuruh prajuritnya yang lebih banyak untuk menemui Bileam. Bahkan Raja Balak berjanji akan memberikan harta yang sangat banyak kepada Bileam jikalau Bileam mau menuruti perintahnya. Nah, akhirnya prajuritnya kembali lagi menemui Bileam dan menyampaikan pesan Raja Balak. Dia mengatakan kalau Bileam harus ikut kepada mereka dan pergi menemui Raja Balak, serta mereka menjanjikan akan memberikan harta yang sangat banyak kepada Bileam, bahkan semua keinginan Bileam akan diikuti oleh Raja Balak jikalau Bileam mau menuruti keinginan Raja Balak. Nah, akhirnya Bileam pergi menemui Raja Balak.
Nah, sesampainya di Raja Balak, Bileam menyuruh Raja Balak mendirikan sebuah mezbah. Nah, mezbah ini pada zaman itu adalah tempat untuk ibadah kepada Tuhan. Selain mendirikan mezbah, Bileam juga menyuruh Raja Balak untuk menyiapkan 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba betina. Ini disiapkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Balak menyiapkan semuanya itu, Bileam tidak lupa berdoa lagi kepada Tuhan. Dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, dalam doanya itu Tuhan berkata kepada Bileam bahwa dia tidak boleh mengikuti perintah Raja Balak. Bileam dilarang untuk mengutuk bangsa Israel, dilarang untuk berkata-kata yang jahat kepada bangsa Israel. Tuhan malah memerintahkan kepada Bileam untuk memberkati bangsa Israel, untuk mengeluarkan kata-kata yang baik kepada bangsa Israel. Nah, setelah berdoa, Bileam kembali kepada Raja Balak dan menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepadanya, bahwa Bileam tidak bisa mengikuti perintah Raja Balak. Bileam akan mengikuti perintah Tuhan bahwa dia akan memberkati bangsa Israel. Dia akan mengeluarkan kata-kata yang baik kepada bangsa Israel. Nah, mendengar hal itu, Raja Balak menjadi kecewa. Dia marah kepada Bileam karena Bileam tidak mengikuti perintah Raja Balak. Nah, Raja Balak sangat marah karena Bileam marah memberkati bangsa Israel, tidak mengutuk bangsa Israel. Akhirnya Raja Balak meninggalkan Bileam. Dia marah kepada Bileam, tapi Tuhan malah senang kepada Bileam. Tuhan senang kepada Bileam karena Bileam mengikuti dan taat kepada perintah Tuhan. Bileam dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia tidak takut kepada Raja Balak, walaupun dia seorang raja, walaupun Raja Balak ini menjanjikan harta yang sangat banyak, dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dia tetap mengucapkan kata-kata berkat kepada bangsa Israel, tetap berkata-kata baik kepada bangsa Israel. Nah, anak-anak yang ada di rumah juga tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, karena kita punya Tuhan yang hebat, yang selalu ada untuk kita semua, untuk anak-anak yang ada di rumah. Jadi anak-anak yang ada di rumah tidak boleh takut berkata yang baik. Tuhan memberikan kita mulut untuk berkata-kata yang baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang berkata-kata yang baik, yang sopan kepada orang tua maupun kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, demikian cerita Ibu Guru pada hari ini, judulnya Bileam. Terambil dari Bilangan 22 sampai Bilangan pasal 24. Ya. Ya, Bu Guru, mari Iya. kita telah mendengarkan cerita Alkitab dan Tuhan mau kita mempergunakan tangan kita, kaki kita, mulut kita dengan sesuatu yang baik. Mari anak-anak, kita menyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, kaki.
sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan untuk itu kita mau menyanyi beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Trisna. Silakan. Anak-anak, saat ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya tunjukkan sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan hingga saat ini, sehingga saat ini kami masih boleh mengikuti ibadah walaupun kami ibadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami datang berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa buat mereka dalam segala aktivitas mereka. Tuhan Yesus yang memberikan mereka kesehatan ya Tuhan, kekuatan, ketekunan, bahkan kesabaran dalam menghadapi situasi ini. Berkati mereka ya Tuhan, kiranya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dapat dengan sabar mengikuti setiap protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, yang sakit Tuhan, Tuhan Yesus mau sembuhkan. Berkati makanan, obat-obatan, bahkan perawatan yang diberikan oleh kedua orang tua mereka. Kiranya dari dalamnya anak-anak sekolah minggu kami yang sakit dapat sembuh dan dapat beribadah kembali minggu depan secara online. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mengucap syukur untuk pertambahan usia yang boleh mereka rasakan. Berkati terus mereka ya Tuhan, berikan pemeliharaan-Mu kepada mereka. Kiranya mereka dapat tumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga datang berdoa buat kedua orang tua anak-anak sekolah minggu kami. Berkati mereka dalam setiap usaha yang mereka lakukan. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan ya Tuhan, agar mereka dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah minggu kami. Berikan selalu mereka hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat membimbing anak-anak sekolah minggu kami untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Berkati mereka dalam segala rencana-rencana mereka. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya dari dalamnya nama Tuhan yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami datang berdoa buat keberadaan bangsa kami. Berkati bangsa kami, bahkan dunia ini ya Tuhan yang sedang dilanda oleh wabah. Ya Tuhan, berkati agar wabah ini cepat berlalu. Berkati segala usaha yang telah dilakukan pemerintah, sehingga dari dalamnya ya Tuhan, wabah ini dapat berlalu dan kami semua dapat kembali beraktivitas dengan normal ya Tuhan. Berkati semua petugas yang bekerja untuk membasmi wabah ini, mulai dari petugas kesehatan, para dokter, perawat, bahkan pemerintah, dan buat semuanya ya Tuhan. Berkati setiap segala usaha yang kami lakukan, kiranya semuanya itu membuahkan hasil yang baik. Berikan kami kesehatan ya Tuhan, kesabaran untuk mengikuti setiap protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terimalah dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Guru akan membacakan petunjuk hidup baru minggu ini, terambil dari Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ayo anak-anak, kita menyanyi Yang Jagaku Selalu. Jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Yang jagaku selalu terima berkat. Kita berdoa, Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Semua katakan amin. Nah anak-anak, percayalah bahwa Tuhan adalah kekuatan kita dan keselamatan kita. Dan untuk itu, untuk mengakhiri ibadah kita, Ibu Guru kembali mengajak anak-anak, kita mau menyanyikan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ayo anak-anak semua tetap semangat. Tepuk tangannya mana? Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan tempat perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita hari ini. Ibu Guru mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!